Om Swastiastu. Saya Imade Sukarana, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang, NIM 239801444. Pada hari ini akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 3 Sukawati dengan tema Pagunaman Style Sukawati. Ini bukti pendaftaran saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Bagaimana para ini? Baik? Baik. Sehat. Luar biasa. Sebelum kita mulai, Bapak perlu mengecek kehadiran dalam kegiatan ini. Yang pertama, Gusti Putu Gede Sastrawan. Ya. Kajian mulai. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin penanganannya berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini anak-anak menjadi sihat dan tidak ada diberi kesehatan dari Tuhan. Ya, ketua kelas silakan. Berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ini. Tentang pegunungan kita coba untuk mengenal kemudian apa yang Anda ketahui tentang Parwo? Ya, Pak. Ya. Parwo merupakan bagian-bagian dari cerita Mahabharata yang sering disebut juga dengan Astadasa Parwo. Nah, ada yang lain tambahan? Enggak ya, cukup ya. Terus sebutkan apa yang Anda pahami tentang pegunungan. Ya, Pak. Ya. Pegunungan adalah suatu aliran yang sebelum mulai berdialog atau parung. Ya. Dan dalam pegunungan dalam wayang Bali itu apa saja? Atau istilahnya apakah Anda anak-anak mengenal beberapa atau lebih atau hanya satu? Ya. Saya Pak. Ya. Yang saya ketahui di dalam style Sukawati yaitu Lapangan Komunismo menggunakan pegunungan Pisang Arjuna, Wadanan Pedang, dan di masing-masing daerah pun ada versi yang lainnya seperti di Bandung, di Tabanan, dan di Jemberana. Iya. Berarti setiap daerah punya bentuk pegunungan sesuai dengan cerita masing-masing ya. Oke. Yang ada kalau kita melihat seperti itu berarti sangat penting sekali ya pegunungan itu dalam pertunjukan wayang Bali. Karena di dalam pegunungan itu dalam itu akan pertama adalah melakukan persiapan cerita apa yang akan dilakukan, sehingga wayang itu dalam detail wayangnya sudah terpilih mana wayang yang akan digunakan. Itu dari struktur teknisnya. Terus dari
faedah dari dalang itu sendiri. Dalam penggunaan itu dalang juga bisa melatih, mengawali vokalnya, mengecun artinya menyesuaikan nada iringan dengan vokal dalang itu sendiri. Karena kalau iringnya kan sudah standar ya, tidak bisa berubah kecuali alatnya yang berubah, nilainya yang berubah akan berbeda. Tapi suara kita kadang-kadang yang berubah. Nah, dalam penggunaan ini juga perlu adanya latihan pernapasan, sehingga suara yang dibutuhkan misalnya dalam penggunaan dan komposisme yang kita paham akan kita pelajari ini adalah satu, suaranya tinggi, ya, ada di sana main kesan atau gerak wayangnya, terus ada memberi jeda atau memberi tekanan kepada gerak wayang, juga tekan kepada suara itu dengan permainan sepadan, dan yang terakhir ya permainan gending pengalasan itu sendiri. Berarti keberadaan penggunaan dalam struktur petunjuk pewayangan itu sangat penting, ya. Untuk mempelajari penggunaan ini, nanti anak-anak akan mencapai bagaimana Anda bisa menyanyikan alat satu, bagaimana di sana ada tarian, ada penyesuaian tangan nada terhadap iringan, dan juga yang lainnya persiapan seorang dalang. Nah, kajian dan capaian pembelajaran ini adalah siswa mampu mendemonstrasikan penggunaan style Sukawati dengan baik lewat media video. Ya, coba diperhatikan. Sekarang kita memulai dari yang menyaksikan di sini adalah PowerPoint tentang penggunaan itu. Untuk belajar penggunaan itu sudah secara tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan di setiap kegiatan ini. Apa langkah-langkah itu? Mari kita ikuti. Caranya, gimana caranya? Ikuti saya. Silakan perhatikan setiap itemnya. Ya. Apa yang terjadi, apa yang peruntukan dari kegiatan penggunaan ini. Anak, silakan anak-anak perhatikan isi dari video ini, pahami, dan anak-anak akan mempelajari lewat tutorial penggunaan ini. Ya, setelah kita menyimak isi dari video tersebut, apa yang anak-anak rasakan atau apa yang anak-anak dapatkan dari item ini, dari penggunaan yang anak-anak sajikan tadi? Ada yang bisa sharing? Ya. Selain yang kita rasakan tadi, apakah ada yang akan dibacakan lagi? Ya. Saya ingin bertanya, kalau dalam adegan penggunaan itu menggunakan rokok lebih dari 4, bagaimana pembagiannya? Lebih dari 4, artinya spesifiknya tidak berapa? Mungkin menggunakan rokok kadang-kadang seperti serbihan 5 atau Kalau menggunakan lebih dari 4, biasanya ada rokok yang dikelaskan
raja, ada yang untuk di bawah ada fakih, atau ada yang dituakan, ada yang muda. Misalnya dalam penggunaan itu ada tokoh Yudhistira, Krishna, Arjuna, Bima. Ya, biasanya yang keluar pertama adalah Yudhistira, habis itu Krishna, habis itu Bima, habis itu Arjuna, malah yang saudara. Kenapa? Karena Yudhistira yang paling tua karena dia raja, yang dihormati oleh Krishna. Krishna juga raja, dia dihormati, tetapi dia datang untuk sidang ke Indrawipasta. Terus ada tokoh Bima setelah Krishna. Duduknya juga itu penting anak-anak. Bima kalau datang di belakangnya Yudhistira, habis Bima ada tokoh Arjuna, itu di belakangnya Krishna. Malah di belakangnya Bima, berada di belakangnya Arjuna. Oke, ya silakan didiskusikan apa yang Anda perlu diskusikan dan apa yang menjadi permasalahan. Keaktifan juga dinilai ya. Bagaimana Anda aktif dalam keyakinan? Nanti di HP anak-anak sendiri Bapak sudah kirim link untuk LKPD. Silakan dijawab secara mandiri ya. Anak-anak, setelah sekian menit yang kita sudah lewati, silakan kembali ke depan. Kita akan membuat jadwal pembuatan materi. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya anak. Setelah anak melakukan identifikasi setiap hal yang dibutuhkan dalam program ini, kita sepakati bahwa pertemuan yang akan datang anak-anak dari 12 ini menyiapkan diri mempelajari secara detail penggunaan STAR sekolah ini untuk didemonstrasikan, ya, didemonstrasikan satu-satu, sehingga nanti kita akan mencari pemahamannya bagaimana kita memahami ada setiap agama. Ya, dari hari ini ada yang ingin di-share lagi? Kita berarti kita anak-anak harus menghubungi kapan dan siapa yang menjawab untuk nanti bisa dihubungi kalau saya nanti lewat WA kalau ada permasalahan yang ditemukan, ya. Ya, kalau sudah ada jadwal, silakan dibicarakan kelemahan kelebihan tanpa manusia. Sudah ketemu. Untuk sintak selanjutnya itu kita akan ada sintak kelima ya. Itu akan kita lanjutkan minggu depan untuk mempersiapkan anak-anak berdemonstrasi. Itu kita langsung ke studio untuk mempraktekkan, karena kita tidak bisa lakukan
Ya. Ada pertanyaan dari apa yang kita temui tadi dari mulai kita belajar tentang kegunaan ini? Ya. Pertanyaan apa itu kegunaan? Apa itu kegunaan? Kegunaan akan adanya cerita. Kita mulai cerita. Desa. Apa itu kegunaan? Kegunaan adalah bagian di mana pengeluaran awal cerita diawali dengan keluar tokoh yang akan mengatakan kepada masyarakat. Apa yang Anda dapat lihat tadi dalam buku ini? Coba tua dari silakan. Tokoh yang digunakan dalam video tersebut yang dimana mengambil lakon Rempong Bisma adalah tokoh Kresna, Arjuna, Kuala dan Benda. Ya, berarti sudah ada yang memahami. Ya, sebelumnya mari kita berdiri. Kita melakukan setting ya. Kanan. Ya. Bisa kedua sini buka. Dua dibuka. Gitu. Ada lagi sedikit. Pak lagi sedikit. Iya. Ya, kita mulai ya. Silakan kembali ke tempat. Sudah kembali. Ya, karena kita sudah hampir di penghujung pembelajaran dalam sudah untuk represi ini. Dari pembelajaran dari awal sebenarnya apa yang Anda rasakan dari pembelajaran ini? Ada apa bagusnya, apa enaknya, apa kurang enaknya? Nah, dari Dari saya Pak, yang saya dapatkan dari pembelajaran dari awal tadi bisa dibilang cukup senang Pak, karena dia mengetahui hal baru tentang penggunaan stereoskopati. Nah, di sini ada kekurangannya sedikit Pak, di mana suaranya kurang kedengaran tadi, jadi yang dari perangkatnya. Ya. Ada yang lain? Ya. Kalau anak-anak, bagaimana Bapak mengajar? Mengajar apa? Menyenangkan anak-anak atau Bapak kurang pelan atau kurang cepat dalam memberi materi? Nah, Dena. Menurut saya kalau pembelajaran pada hari ini sudah berjalan dengan interaktif karena sudah ada saling tanya jawab antara guru dan murid, dan juga sudah sudah dapat diterima dengan murid. Kalau dari Bapak, mungkin Bapak banyak yang dari langkah-langkah yang Bapak lakukan, ada yang kurang atau ada yang perlu cepat, yaitu Bapak rasa Bapak akan melakukan perbaikan terus sebagai guru, akan selalu menginovasikan dan kepada anak-anak bahwa setiap pelajaran, apapun pelajaran itu, Bapak harap semua anak itu harus aktif, ya. Karena tadi Pak lihat ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang sekedar.
ada yang ya gitu. Kalau belajar juga harus tidak ada paksaan. Pokoknya happy ya. Ya, kalau begitu silakan berdiri. Ya, sudah ada di penghujung. Sebelum kita mengakhiri, mari kita menyanyikan lagu wajib. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. Anak-anak, karena materi sudah ada persiapan untuk membuat proyek ini, kita sudah ada di penghujung waktu pembelajaran ini sudah habis. Semoga sebagai insan beragama, mari kita intinya berdoa, mengajarkan syukur kepada Tuhan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini banyak bermanfaat. Untuk itu Bapak minta lagi sekali kepada kelas untuk memimpin. Silakan Anusi Karana. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Ya. Oke. Hari ini kita akhiri dengan bagaimana? Tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, sehat, sehat. Luar biasa. Terima kasih. Bapak ingin tahu siapa hari ini yang tidak hadir dan yang pertama Gusti Putu Gede Sasau. Kadek Bintang dan Mata. Ya. Terus Ketut Pajar. Pak. Ya. Sudah. Ketua kelas untuk memimpinnya. Silakan sikap pada sana. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Ya, anak-anak, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Iya. Dengan sikap sempurna ya. Sudah siap? Siap. Indonesia tanah airku. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang penggunaan style Sukowati. Baik, sebelumnya Bapak lanjut mengenai penggunaan. Apakah Anda ketahui tentang Parwo? Ada yang ya? Saya Pak. Silakan. Ya. Jadi Parwo adalah sebutan daripada pembagian daripada kisah Mahabharata yang dimana Parwo tersebut ada 18 Parwo atau biasa disebut Astadasa Parwo. Ya. Selanjutnya, anak-anak pernah mendengar istilah penggunaan? Pernah. Nah, so, apa itu penggunaan? Ya, daerah Bali. Saya Pak. Ya, silakan. Penggunaan merupakan struktur awal dari suatu pertunjukan yang dimana seorang dalang mempersiapkan
tokoh-tokoh wayang yang akan nantinya dikeluarkan atau nantinya akan diceritakan. Di dalam hal ini diawali dengan Tanah Alas Harum dan dilanjutkan dengan cerita, yaitu ceritanya berceritakan kisah Rempong Bismo. Jadi di dalam cerita Rempong Bismo ini yang menggunakan adalah Krishna, Arjuna, Walen, dan Merta. Bagus, Dana. Terus coba jelaskan ya style penggunaan yang ada di Bali selain gaya Sukawati. Ya. Baik, di sini saya akan jelaskan berbagai gaya style pegunungan. Yang pertama itu ada style Sukawati, ya bagaimana pada Rempong Bismo itu menggunakan Harum, Arjuna, Krishna, Walen, Merta. Dan di daerah juga ada beberapa style pegunungan seperti style pegunungan Badung, Jembrano, dan Leleng. Jadi yang kita akan pelajari sekarang selain ada gaya Badung, Jembrano, dan Leleng, sekarang kita akan mau belajar tentang style Sukawati. Apa yang membedakan? Pada style Sukawati yang membedakan dengan style yang lainnya, mungkin setelah anak-anak menyimak video yang kita pelajari minggu lalu, anak-anak akan memahami perbedaan tersebut. Dan kegunaan daripada pegunungan ini dalam hidup sehari-hari ya sangat banyak sekali, di mana anak-anak seorang dalang itu bisa hidup sehat dengan belajar nafas, karena dalam pegunungan itu ada olah nafas. Terus ada kepekaan kita terhadap pendengaran, kepekaan kita rasa estetika, karena dalam pegunungan itu yang ditonjolkan estetika. Ya, jadi kita akan melihat video untuk dibicarakan lebih lanjut. Jadi silakan Ibu bergeser. Baik, saya memiliki pertanyaan untuk kelompok 1, di mana saya ingin menanyakan apa kendala dalam penggunaan style Sukawati ini. Jikalau ada kendala dari segi apapun, itu bisa ditanyakan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Budita Sadukanata. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 1, yaitu kendala dalam penggunaan style Sukawati. Jadi seperti yang kita ketahui, style Sukawati dalam pewayangan itu memiliki ciri khasnya, yang dimana mengutamakan estetika dalam setiap permainannya. Jadi hal itulah yang mungkin menyebabkan style Sukawati memiliki beberapa kesulitan atau kendalanya tersendiri. Jadi yang berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan hal-hal yang saya amati dalam pertunjukan wayang style Sukawati, ada beberapa kendala, yaitu seperti penyesuaian irama atau tune suara kita dalam mengikuti iringan gendernya, dan dimana pada umumnya style Sukawati mengambil irama atau tanda yang menggunakan tune suara yang cukup tinggi. Mungkin bagi seorang dalang yang mempraktekannya mungkin berkendala pada kekuatan suaranya. Terus ada juga dalam permainan titik kesan wayang yang sangat terstruktur menurut saya, yang dimana setiap pergerakannya tersebut harus sangat diperhatikan layaknya pergerakan orang yang nyata. Terus yang ketiga mungkin dalam permainan Cepalen, yang juga seperti yang dikatakan Bos tadi, yang sangat terstruktur mengikuti daripada
gerakan wayang itu. Jadi itu mungkin menjadi kendalanya tersendiri dalam memainkan Stelis Kawati. Ya, praktekkan apa yang anak-anak diskusikan tadi. Silakan persiapkan alat-alat. Ya, demikian saja dari proyek teman Anda untuk sebelum ini. Ada yang ingin dikomentari? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Karim Marta. Di sini saya akan bertanya ketika tualen datang dan dia langsung menyembah. Di setelah menyembah itu, tadi saya lihat tualennya hilang dari klip. Itu lagi datang. Nah, yang sebenarnya yang benar itu gimana? Kita harus hilang segitu apa tetap di dalam klip? Saya melihat dari suatu dalang dari Sukawati juga yang ramai pada juara. Memang Sukawati memang setelah kalian menyembah memang harus keluar untuk mencari ruang. Akan akhiri pertemuan ini. Silakan, mari kita kembali ke depan. Oke, setelah kita akan melihat beberapa kegiatan tadi, mari kita lakukan SBT sebentar. Masih bisa menyanyikan lagu Merah Putih, lagu merah kita? Silakan. Sudah siap semua? 1, 2, 3, mulai. Merah putih. Sudah mulai kembali normal. Ya. Setelah itu kita tadi sudah melihat proyek teman kita. Kita sudah tidak ngandung lagi ya, yang untuk tidak ngandung lagi. Mari kita lanjutkan untuk melihat dan selanjutnya mempersiapkan anak-anak untuk membuat video yang diunggah di YouTube ya, dan kirim linknya ke Bapak. Anak-anak semuanya punya YouTube ya? Ya. Kirim di YouTube, terus linknya di transfer ke Bapak atau ke Google Drive dulu. Google Drive langsung dari Google Drive, linknya juga dikirim ke Bapak sebagai bukti bahwa anak-anak membuat karya program ini dan Bapak bisa menilainya. Oke. Sebelum itu ada yang ingin dipertanyakan lagi? Selain ini? Tidak. Ya, nanti Bapak akan menilai dari hasil karya rekaman anak-anak ya. Dari kelompok 1 ada yang ingin dibicarakan? Kelompok 2? Cukup Pak. Cukup ya. Karena kita sudah hampir di penghujung pelajaran, Bapak merasa sangat senang. Apakah anak-anak masih semangat ya? Masih. Ya, untuk itu untuk penggunaan ini karena sangat penting, saking pentingnya ajaran penggunaan itu, kita akan selalu belajar terus apa yang ada dalam penggunaan itu dan apa faedah dari kehidupan kita. Ya. Dari perjalanan kita dari awal mulai belajar sampai pada adegan mereka di akhir ini, Bapak ingin tahu juga bagaimana perasaan anak-anak yang mengikuti pelajaran. Apa yang perlu disampaikan, ada kekurangan juga pasti, karena Bapak merasa jadi manusia juga ada kurang lebihnya. Nah, kalau begitu silakan berdiri lagi.
Karena waktu sudah terbatas ini, Bapak minta kepada kelas untuk berdoa. Semoga kita apa yang kita pelajari tadi bermanfaat dan anak-anak bisa mengingat dan menjalankan tugas. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dengan ucapan tangan jari kita akhiri pelajaran ini. Om Santi 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 Santi. Santi, santi, santi. Terima kasih.